di acara Rumpi Ruang Manajemen Pendidikan Islam. Oke, bersama saya Lilin Halimatul Madaniyah, serta saya Aditya Permana Sidik dan Bapak luar biasa, Bapak Dr. Dedi Sulaiman. Oke, kami dari perwakilan kelompok 7 mungkin ya Pak. Kelompok 7, adapun kami akan mengulas sebuah artikel. Ini ada satu jurnal. Ya. Ini yang menulisnya itu ada gabungan dari 3 universitas. Yang judulnya itu Building Strong Foundation, Educational Management, Contribution to Character Education and Graduate Quality Enhancement. Penulisnya dari ada M. Akil Fahmi Sanjani, ini dari Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terus yang keduanya dari ada Robi Totul Islamiyah, itu dia dari Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung. Sama ada Linda Maulidiah, ini dari Nanjing Normal University atau dari negara Universitas Cina. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk membahas peran manajemen pendidikan dalam meningkatkan kualitas lulusan melalui pendidikan karakter. Jadi yang di garis bawah di sini adalah pendidikan karakternya gitu kan. Ini studi kasusnya di MA Al Qadiri Jember sama di MBI Amantul Ummah Pacet Mojokerto. Jadi ini ada kasus itu di dua sekolah ya umumnya, ada 2 studi kasus gitu. Dalam hal ini 2 sekolah ini berbasis pesantren, Dok. Ya. Jadi nanti kegiatan-kegiatannya memang lebih fokus pada pengembangan karakternya gitu. Di sini langsung ya, manajemennya itu bagian dari judul ya. Betul. Jadi Building Strong Foundation, Educational Management, Contribution to Character Education and Graduate Quality Enhancement. Ya, kalau kita lihat dari video yang tadi, mungkin video seperti itu sudah ada beberapa ya, mungkin dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dulu saya pernah bilang bahwa Rasulullah itu hadir di tengah orang Arab yang memang jahiliyah. Jahiliyah itu pintar sebetulnya. Kita menamakannya bodoh karena tidak mau berubah sebetulnya. Kafir itu kan cover, kalau bahasa Inggrisnya cover, kalau bahasa Arabnya kafir, cover. Cover itu tutup, kayak cover. Kafir itu menutup. Bukan mereka tidak tahu, tetapi mereka tidak mau berubah. Makanya cover, tertutup hatinya. Nah, kenapa pendidikan karakter bagian dari fokus kita? Karena memang Rasulullah hadir ke sini itu menyempurnakan akhlak, maksudnya kan karakter. Kalau tidak ada Rasulullah berarti karakter kita itu kayak gini. Ya. Dengan pendidikan saja kita masih seperti ini, baik di pendidikan umum, baik di pesantren, selalu ada saja. Nah, kita sebagai guru, apalagi kita mengurus manajemennya ya. Kalau udah manajemen itu kan berarti kita satu tahap di atasnya. Kalau dulu kita sebagai pengajar hanya mengurusi RPS-nya, kemudian muridnya, asesmen, nilai. Tapi kalau sudah di manajemen, sekarang mengurus murid dan guru dan semua stakeholders, gitu kan? Sehingga karakter ini memang harus dimanage dengan baik. Manajemen mulai dari planningnya, kemudian ada actionnya sampai evaluationnya itu seperti apa. Nah, barangkali ini bisa diubah karena tadi kalau Renal Kasali bilangnya di 2045 ya, tahun demografi ya, bonus demografi. Pas ketika saya pensiun ya 2045, jadi kalian yang ada di sini bisa menjadi bagian dari perubahan. Yang berubah itu kita punya banyak musuh. Mengubah itu kita punya banyak musuh. Rasulullah sampai dikejar-kejar itu karena untuk hanya menyempurnakan akhlak sebetulnya ya, hanya segitu gitu. Tapi dikejar-kejar orang kafir itu karena merasa tersinggung, merasa apa bagaimana seperti itu. Jadi kita orang di tingkat ya guru, dosen, di tingkat manajemen, kita mau berbuat baik itu pasti ada yang tidak suka. Dan kita kenapa ya? Ya, yang iri kayak Yang iri ya pasti ada, yang dengki mungkin ada. Dan kita sekarang sudah tahu bahwa itu resiko. Ya, resiko. Kita sekarang sudah paham bahwa mengatakan yang benar itu pahit sekarang terasa gitu. Bahwa ini tuh benar,
mereka harus berubah. Misalnya ini guru harus berubah ya, ada ini, wah ini kepala sekolahnya baru ya, harus ada ini, harus ada itu. Kan memang itu perubahan, itu yang lebih baik. Tetapi kita juga pasti banyak yang tidak suka atau bagaimana, harus siap dengan semua itu. Ya sebagai tauladan lah ya, Rasulullah hanya ingin menyempurnakan akhlak saja itu, dikejar-kejar, belum ada sepatu, belum ada sendal, bebatuan di Arab, berjuang. Kita apalagi sama. Mungkin kalau zaman sekarang kan tadi ini tantangannya, ya kita sudah dikasih dengan akal hati yang unlimited, kemudian AI unlimited, berbagai tools, teknologi unlimited, harus menyesuaikan pendidikan dengan cara seperti itu. Gimana? Betul. Tadi saya tertarik dengan tadi yang Pak Dokter ucapkan terkait dengan 2045 ya Dok ya. 2045, kita dihadapkan pada situasi menguntungkan bonus demografi. Siapa yang belum tahu tentang isu itu ya di kita. Cuman yang jadi memprihatinkan, apakah hari ini Dok dengan fenomena siswa kita hari ini dengan berbagai macam karakter yang belum terbangun dengan baik dan dengan sistem pendidikan yang hari ini kita sama-sama tahu belum pada titik terbaik, bisa nggak kita masuk pada konsep kita akan menikmati bonus demografi gitu Dok? Kayak pertanyaan yang bagus. Satu sisi kita itu sebagai pengajar harus punya tingkat optimistik ya, wajib optimis, karena kita itu kalau dalam fikih tidak boleh mengerjakan yang ragu-ragu. Kalau bisa kita ragu-ragu, kayaknya saya nggak yakin 2045 bakal jadi menjadi ya itu bonus demografi ya. Gimana kita mau mengajarkan anak-anak yang baik kalau kitanya juga ragu-ragu tentang itu. Jadi ini harus optimis bahwa kita diutus, kita itu lahir memang diutus oleh Allah untuk jadi khalifah di muka bumi, menjadi pengajar yang baik, dan kita harus yakin itu. Kita harus mengubah. Kita dulu itu Rasulullah sendiri punya khulafaur rasyidin ya, minggu kemarin. Itu segitu loh gitu. Dulu itu bagaimana perjuangannya hanya sendirian, susah untuk mendapatkan kepercayaan. Kita guru ini banyak banget, belasan di sini. Sekampus ini berapa ratus, berapa ribu ya. Kita punya banyak teman dan kita tidak boleh pesimis. Kayaknya 2045 nyampe nggak ya, kita harus yakin kita sampai. Makanya saya punya moto, dream it, believe it, achieve it. Jadi kita memang harus bermimpi dulu bahwa anak-anak dengan konsep yang ada di Pak Adit, di Bu Lalim, semuanya itu harus diyakinkan bahwa itu sampai. Kita punya banyak teman-teman, para pengajar, kita punya NGMP-nya lah, punya wadahnya, grupnya. Rasulullah itu sendiri bisa sampai menjadi rahmatan lil alamin sendirian itu. Dulu meyakinkan para sahabat itu tidak gampang. Kalau sekarang kita sekelas sudah semester 1 berapa belas, belum teman sekelas berapa belas, tidak ada cara lain untuk tidak optimis Pak. Ya, betul. Sama ini Dok. Di sini di dalam jurnal tersebut, di dalam pendahuluannya di situ dijelaskan Dok, di samping perkembangan intelektual, pentingnya memupuk nilai-nilai etika dan karakter. Nah, kita tahu dalam tadi video yang tadi kami tampilkan di awal Dok, di mana ada salah satu sekolah internasional Dok, sekolah internasional BIMIS lah bisa katakannya. Dari datanya kita putar juga, yang memang punya kurikulum untuk pengembangan intelektual yang sangat-sangat baik gitu Dok. Tapi masih terdapat kasus bullying di sana. Makanya memang jurnal ini mengajarkan saya tentang bagaimana konsep pendidikan karakter itu harus diutamakan. Karena pendidikan karakter itu kalau dalam bahasanya konsepnya Pak Purnama dan Asdol tahun 2003 itu adalah pendidikan karakter melampaui batas-batas ruang kelas gitu. Tapi pendidikan karakter akan meresap ke dalam setiap aspek kehidupan dan interaksi siswa. Jadi nggak hanya pintar dalam hal akademiknya. Ketika kita bisa menumbuhkan karakter Dok, saya pikir ini akan terbawa dalam proses siswa yang bersangkutan di masyarakat gitu. Jadi ini yang kita semua inginkan kan. Kita ingin peradaban siswa kita lebih baik dan sebagainya. Ya, betul. Gimana mulai ada yang mau disahkan? Lanjut dulu. Oke. Nah, dengan perkembangan sekarang dari Google ke AI ya,
perubahannya. Katanya sih Gen Z itu sudah meninggalkan Google untuk sebagai mesin pencari karena ada mesin pembuat ilmu. Google itu pencari ilmu, ya itu pembuat ilmu sekarang, sehingga yang saya pikirkan intelektual itu udah habis sebetulnya. SD, SMP, SMA, perkuliahan semuanya sudah mencari via AI. Mereka itu ngerut dan sudah lebih pintar daripada pengajarnya. Sehingga memang kalau intelektual, kita memikirkan sekolah itu ada di intelektual, kita akan ketinggalan sebetulnya. Jadi yang paling utama adalah pendidikan karakternya saja. Bagaimana beretika di dunia maya, bagaimana beretika mencari ilmu dengan AI, bagaimana membedakan antara pikiran dia dan pikiran AI, dan kita akan lebih banyak menggunakan AI itu sebagai bahan acuan, bahan pembelajaran. Tapi untuk intellectual development itu tetap manusia yang ngurus. AI itu nggak bisa ngurus intellectual development. Tapi kita dapat apa? Bagaimana Anda berpikir tentang apa yang ditemukan oleh AI? Apa pikiran kita tentang apa yang ditemukan oleh AI? Itu lebih penting. Dan kembali ke karakter. Sehingga kalau sekarang pendidikan karakter ya sudah, memang itu adalah tujuan utama. Karena kalau kita bicara intelektual itu udah habis. Mau nanya apa? Yang kira-kira tidak ada di Google ya? Tidak ada di Google, tidak di AI. Yang tidak bisa dijawab ChatGPT. Dan semuanya sudah ada. Kalau kita misalnya pendidikan karakter dan intelektual itu harus seimbang, sebetulnya nggak seimbang karena intelektual itu udah ada di HP, udah ada di laptop, sehingga kita akan lebih utama di pendidikan karakter saja. Karena sebetulnya kalau sudah karakter itu kan di dalamnya sudah ada intelektual. Kalau kita mengenal 4 sifat Rasul, berarti sifat yang namanya sifat bahasa Inggris itu characterize gitu ya. Itu kan character, kan ada fatona. Bahkan fatona itu sudah tidak lagi berbicara tentang intelektual, itu cerdik. Kalau misalnya kita tahu diksi dalam bahasa Indonesia itu fatona itu bukan pintar tetapi cerdik. Cerdik itu adalah bagaimana menggunakan intelektual untuk memecahkan masalah. Yang di kita kenalnya problem solver. Betul. Kita sepintar apapun, misalnya ada yang kuliah IP-nya 4,2. 4,2. Tapi kalau tidak bisa memecahkan masalah, buat apa coba? IP tinggi tapi punya masalah. Misalnya dia berdiam diri, kemudian dianya stres, buat apa punya IP 4 kalau dia stres? Makanya fatona itu cerdik itu melebihi intelektual, yaitu cerdik itu mempergunakan intelektualismenya untuk memecahkan masalah. Betapa kita sudah andragogi ya. Kalau dulu mungkin kita waktu SD harus ranking 1, kemudian SMP harus berprestasi. Kalau sudah dewasa seperti ini, apa fungsi belajar adalah untuk memecahkan masalah. Masalah di makalah kita, kuliah, kemudian yang sudah menikah nanti punya banyak masalah dalam keluarga, mendidik anak, dengan lingkungan, RT, RW, dan lebih luas lagi. Itulah fungsi pendidikan. Kenapa kita sekolah? Karena kita harus memecahkan masalah. Jadi kalau karakternya baik, dia bisa tenang, menghadapi masalah, dan bisa memecahkan masalah. Ya gitu sih. Iya sih, benar. Gimana Bu Lilim? Iya, udah lengkap ya yang udah diterangin sama Pak Adit, sama Bapak juga. Emang benar sekali dengan sifat tadi patungnya dengan cerdik, dan emang selain dari terkadang kan kita berkarakter baik karena kita tahu ilmunya. Kayak sifat-sifat baik yang apa sih, hasanah tuh kayak sabar, ikhlas, juhud, tawadhu, kayak gitu. Kita tahu ilmunya, terus kita menerapkannya, sehingga itulah timbulnya patungnya cerdik di situ. Kita tahu ilmunya, kita mengamalkan dari sifat ilmunya. Kadang kan ada yang tahu kagak tahu konsep sabar gimana, terus dia tega sabar, atau konsep kayak kalau kita punya problem, punya masalah ini gimana ya. Tapi kalau kita tahu bahwa kita tuh kalau punya masalah tuh ayo tawakal aja kepada Allah, minta pertolongan sama Allah, terus nanti kita hati bakal tenang, nah insya Allah dikasih jalan. Nah kayak gitu mungkin karakter sedikit-sedikit itu yang mungkin bakal menjadi pembiasaan kayak gitu. Aja Bu Lilim bentar lagi bakal jadi keynote speaker. Ya. Jadi ilmunya dulu baru mengimplementasikan Bu Lilim ya. Karena betul Pak Dokter, di jurnal ini juga ya, ada dia membahas, penulis ini membahas tentang bagaimana teknologi digital
menjadi semakin terintegrasi ke dalam kehidupan sehari siswa gitu. Jadi siswa itu nggak bisa lepas dari teknologi digital hari ini. Kemudian yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan adalah terpaparnya siswa atau peserta didik terhadap pengaruh-pengaruhnya. Otomatis sekarang kita tahu bahwa kasus hoax, kalau misalnya kita kalau siswa kita tidak diajarkan dengan critical thinking misalnya ya, kita akan menemukan siswa kita yang gampang termakan hoax dan lain sebagainya, penyebaran yang lain, sehingga kemungkinan penyelewengan karakter yang tadi kita lihat di awal, kemungkinan salah satu penyebabnya juga ada di sana. Karena teknologi saya pikir tidak adalah sebuah mata pisau yang ini gitu, ketika bisa jadi itu memberikan manfaat yang baik, bisa jadi itu hal yang jadi permasalahan juga untuk kita ketika penggunaan ini tidak terawasi gitu. Ya, yang namanya kehidupan itu selalu seiring ya. Yang namanya perkembangan ilmu dan kejahatan seiring. Dulu waktu belum ada HP, kejahatannya demikian. Ada HP, kemudian sekarang dulu itu ada yang undangan gitu ya. Dulu telepon, ada yang telepon lah, ini beli rumah atau transfer, kejahatannya kayak gitu. Sekarang itu kejahatannya sudah apa sih, PDF atau APK dulu ya, bukan APK. Yang nyedot isi rekening. Nah gitu, jadi memang yang namanya ilmu berkembang, kejahatan berkembang. Mereka juga yang punya apa ya, yang punya otak jahat juga berkembang. Jangankan mereka otak jahat, Allah itu mengabulkan doa setan. Setan aja dikabulkan doanya. Kata setan, ya Allah saya mau mengganggu manusia. Kan gitu ya. Ya udah, kata Allah silakan, itu dikabulkan oleh Allah. Jadi boleh. Ya kalau ada boleh yang juga. Nah, gitu. Tapi kan mengabulkan berarti ya. Nah, sama kejahatan mereka juga nggak bisa kita punya pendidikan yang maju terus kejahatan itu tidak ada, itu nggak bisa. Tetap dia berjalan. Sebelum Rasulullah ada yang jahatnya. Rasulullah ada masih ada. Perkembangan apa sampai tingkat sekarang kita pendidik itu kan ribuan atau jutaan ya. Jadi banyak, tapi kan memang yang iya karakter yang begini, yang apa yang mengajarkan ketidakbaikan selalu ada. Dan yang penting kita istiqomah, kita yakin bahwa kita itu sebagai pendidik, nah sekarang sebagai manajer ya. Kalau manajemen sebagai manajer, calon manajer sebagai pendidik berarti dua lah ya, sebagai pendidik dan sebagai manajer, calon manajer ya kita harus istiqomah, harus optimis bahwa kita ada di jalan yang benar dan mengajak kepada kebenaran. Itu aja sih kayaknya. Karena satu poin terakhir dok yang saya tangkap dari jurnal ini, dimana kan studinya di pesantren dok, dimana pesantren ini menawarkan perspektif yang berbeda dari pendidikan-pendidikan umum yang lainnya, dimana pendidikan karakter atau kurikulumnya itu dok memang mengedepankan itu karakternya dulu. Pendidikan karakter dulu dalam konteks, apalagi di dalam penelitian ini pendidikan karakter dalam konteks era digital gitu. Jadi sungguh penulis ini saya katakan ini keren sih dok, karena di dalam karena memberikan solusi sekali di tengah gempuran karakter siswa kita hari ini. Kita tahu sendiri ya, ada guru yang memberikan pendidikan malah dipidanakan gitu. Aduh sangat miris sekali. Cuman di sini pesantren menawarkan itu, menawarkan bagaimana kurikulum itu diutamakan pada pendidikan karakter. Ini keren sih. Bu Lilim hidup dengan dunia pesantren dekat kan? Baik dulu sekolah di mana aja atau sekarang tinggal di mana? Orang tua, keluarga, adik kakak bagaimana? Dulu dari MTS mungkinnya dari lulus SD, kan orang Garut langsung lulus SD langsung ke Tasik, mondok gitu. Berapa lama? Mondok 3 tahun. 3 tahun Sama MTS, pulang lagi ke rumah. Mondok juga kan di depan rumah mondok kayak gitu. Terus S1 kuliah di UIN Bandung dulu, terus mondok lagi juga di Cibiru. Sekarang kerja di Yayasan Pondok Pesantren. Luar biasa. Mengabdikan seluruhnya. Bentar lagi udah S2 beres jadi keynote speaker ini Bu Lilim. Pendidikan karakter. Nah, jadi itu ya, yang namanya pesantren itu ketika kita sebagai orang tua menyekolahkan anak, pesantren itu kan ijab kabul. Ijab kabulnya itu tolong cepret anak saya kan gitu. Jadi bahkan orang tua itu menyuruh gurunya untuk nyepret anak. Dulu itu Al-Fatih ya, saya pernah mengutip Al-Fatih,
Al-Fatih itu dalam menaklukkan Napoleon, tahu nggak di umur berapa? 17 tahun. Masih Udah sangat muda. muda. 17 sampai 21 tahun itu menaklukkan. Bayangkan mereka itu dia Al-Fatih itu kan sudah berpikirnya itu sudah bukan lagi ini itunya ya, tetapi memikirkan negara, memikirkan perang. Karena dia udah hafiz. Dulu juga ketika dia di pesantren kan, sama orang tuanya tolong cepat kalau belum hafal Quran surat apa kayak gitu ya, kalau belum hafiz, kalau boleh emang seperti itu ijab kabul. Bukannya gurunya dilaporkan seperti itu tadi, karena itu guru kan punya hak prerogatif dalam hal mendidik anaknya, dalam mendisiplinkan, karena kan untuk mendisiplinkan itu memang perlu waktu dan perlu perjuangan. Betul. Ya. Betul sekali. Seru sebetulnya ya untuk membahas pendidikan karakter, dan memang pesantren bagian dari saya bagian dari pesantren. Saya hidup dengan orang-orang yang dekat dengan pesantren, dan bagi saya sih pesantren itu memang pendidikan yang benar, maksudnya yang ideal ya buat saya lah setidaknya, buat teman-teman saya, buat para kolega, karena di sana itu anak-anak dididik selama 24 jam. Tidurnya, bangunnya, apanya. Kalau misalnya menyalahi aturan, dia akan dikasih hukuman mulai dari tahap 1, 2, 3, 4. Pulang-pulang sudah dengan karakter yang bagus, dan kan kita berterima kasih sekali. Coba kalau saya pernah menganalogikan begini, kalau kita melihat polisi, tentara misalnya dalam pendidikannya, dia push up-nya adalah gimana kamu cukup berapa aja. Tentara misalnya squat jamnya udah kamu bisanya berapa, segitu aja. Bakal jadi tentara nggak? Bakal jadi polisi nggak? Enggak, gitu. Itu pendidikan karakter. Jadi push up 10, minggu depan 15, 20 kan gitu di pesantren itu. Pas ini hafalan sekian. Kalau kitanya ke muridnya udah kamu sebisanya aja, kamu sehafalnya aja, kapan jadi orang gitu ya? Kapan jadi orang? Jadi memang pendidikan karakter itu betul-betul harus ditanamkan, kemudian dikembangkan seperti itu ya di pesantren. Bagi saya di pesantren, karena buku-bukunya mulai dari level 1 sampai level 11 itu ada gitu. Karena saya pun meyakini dok, puncak peradaban tertinggi nantinya itu ada di pesantren. Ada di pesantren. Ada di pesantren. Kita baru merayakan bulan kemarin Oktober ya. Iya, Hari santri. Mungkin ke selanjutnya Pak Adit tentang hasil penelitian Yang ada di jurnalnya boleh boleh diulas hasil penelitian dari jurnal yang kita amati, yang kita amati adalah pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam membentuk lulusan yang berkualitas. Maksudnya kayak gimana? Ketika siswa yang telah diberikan pendidikan karakter itu tuh kenapa menjadi lulusan yang berkualitas, karena tadi ketika kayak yang Bapak sebutin, kayak tentara kamu push up 10 kali, nah di pondok juga kayak gitu, kamu udah ngaji sok kamu direndam, kan ada kayak gitu teman saya sampai direndam di air 1 jam. Saya juga pernah tuh. Nah kayak gitu, nah dari situlah timbul kedisiplinan. Oh ya, kalau saya gak ngaji saya gak kalau saya gak ini saya bakal gini, sehingga dia mulai memanage waktunya. Kayak kan ada yang telat ngaji karena saya mandinya lama, saya bangunnya telat. Nah kayak gitu. Nah dengan pendidikan karakter yang tadi udah ditanamkan, sehingga akan kebawa ke real life-nya pas dia udah lulus, bakal jadi disiplin. Karena saya di pondok tuh bangun aja jam 3 tahajud gitu ya. Contoh Jadi keynote speaker ini. aplikasinya kadang beda ya kalau udah keluar. Saya rasakan sih kan sekarang mungkin lebih ke pengajarnya, malah lebih rajin santrinya daripada gurunya kadang gitu kan. Nah itu sehingga karakter merupakan aspek penting membentuk lulusan yang berkualitas seperti itu. Terus ada juga konsep manajemen pendidikan dalam penguatan pendidikan karakter juga mencakup pengembangan kurikulum yang terintegrasi dengan nilai-nilai moral. Nah, jadi emang di sekolah ini ya yang emang Al-Qadiri Jember sama MBA Amanatul Amanah, jadi emang kurikulumnya tuh sudah dimasukkan tentang pendidikan karakter, sehingga bukan hanya berfokus pada intelek saja, tetapi benar-benar si kurikulumnya tuh dimasukin tentang pendidikan karakter. Kalau baca 15 jurnal Bu Lilin ya dengan pemahaman yang begini, kayaknya langsung wisuda. Langsung wisuda.
Ya, banyak ya ilmu yang kita ambil karena jurnal itu ilmunya itu current ya, kebaruan gitu. Kalau buku itu kan diciptakan, ditulis bisa 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kita baca, tapi kalau jurnal itu kekinian baru. Ada apa lagi boleh? Kemudian mengintegrasikan nilai karakter sufistik dalam pendidikan mereka. Nah, tahu kan sufistik, karakter sufistik yaitu karakter yang dari nilai-nilai tasawuf. Jadi yang emang pengolahan hati, jiwa, kayak contoh sabar, tadi tawakal, juhud. Jadi ketika santri atau siswa di sekolah sudah ditanamkan hal-hal yang tadi, sehingga timbullah karakter sufistik yang tadi dijelaskan. Sehingga sekolah-sekolah ini tuh pendidikan karakter bagus karena emang udah ditanamkan karakter-karakter sufistik tadi. Selanjutnya ada tentang pendidikan karakter sebagai salah satu prioritas utama. Nah, ketika kan intelektualnya udah ditanamkan, terus sekolah ini juga mencenderungkan atau mengutamakan tentang karakter ini jadi sebagai prioritas utama. Ketika karakter ini sudah menjadi prioritas utama, maka mungkin bakal jadi titik yang paling akan ditekankan pada lulusan pesantren ini, sehingga makanya sesuai dengan judul itu teh manajemen pendidikan karakter itu teh akan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Ya, berarti kita paham bahasa Inggris, Bu Lilim, Pak Adit, membaca, memahami, dan nanti itu bisa membuat seperti ini. Kalau ini misalnya terbit indeks Cinta 2, berarti kita itu sudah sekelas master. Membuat ya, sekarang baru paham dan baru amazed, oh ternyata karyanya begini, sekolahnya diteliti. Nah nanti kalau mau lulus setahun setengah lagi itu bisa membuat karya yang seperti ini, meneliti yang seperti ini, manajemennya, pendidikan karakternya seperti apa. Mungkin di segmen selanjutnya tentang kesimpulan. Adapun kesimpulan dari jurnal yang kita teliti yaitu sekolah yang berada di lingkup pesantren ini menunjukkan dedikasi yang solid dalam penguatan pendidikan karakter sebagai integral dari proses pembelajaran dengan merumuskan visi, misi, dan nilai-nilai moral dan spiritual terutama dalam setiap aspek pembelajaran. Terus melaksanakan program-program pendidikan karakter seperti pembinaan santri baru. Jadi kadang pas santri baru tuh saya juga jadi pas awal masuk tuh nggak langsung disuruh ngaji, tapi dikumpulin dulu terus kayak diterangin nih akhlak atau adab ke guru tuh kayak gini, adab kepada sesama tuh kayak gini. Nah itu jadi karakter pertama, bahkan apa sih? Jadi pendidikan pertama yang dikasih ketika kita mondok atau di sekolah berbasis pesantren itu adalah penanaman karakter. Iya, karena kan adab dan ilmu, adab dulu sebelum ilmu kan gitu. Adab itu kan sebetulnya karakter ya, etika itu karakter. Adab sebelum. Ya, kemudian baru ditunjang dengan pengembangan bakat. Jadi ada kan kayak di pesantren juga, apalagi pesantren sekarang banyak yang pesantren modern ya Pak. Jadi bahkan santri itu apa sih? Jadi pemahamannya tuh lebih lagi. Bahkan jadi kayak plus jadi ke digitalnya juga keren. Terus bahkan sekarang mungkin saya dulu mondoknya di emang yang kayak lebih ke kitab. Sekarang kerjanya di yang pesantren modern. Ada kalau kayak tampilan speaking kayak gitu. Terus tambahannya. Iya ada tambahannya. Mereka benar-benar dalam desain juga lebih mengikuti perkembangan zaman. Jadi sekarang tuh santri atau sekolah-sekolah yang berbasis pesantren tuh sebenarnya lebih unggul. Selain dari karakter, intelek, terus dia punya potensi lainnya yang bisa dikembangkan. Keren. Udah segmen terakhir, ada yang paling terakhir. Ini yang paling terakhir. Apa yang dipikirkan terkait pendidikan di Indonesia? Dari siapa dulu? Dari saya dulu. Ya, yang pertama sebagai pendidik, sebagai manajer itu kita harus optimis, harus yakin, dan kita akan menyebarkan kebenaran. Jadi mendidik orang pintar mah gampang, mendidik orang benar itu perlu tantangan. Jadi kita berada pada sekali lagi mendidik orang pintar itu gampang, tapi mendidik yang benar itu berat. Kita sedang berada di tahap ini. Kita akan mengajarkan kebenaran untuk mendidik orang yang pintar. Gimana? Menurut Bu Lilim, bagaimana? ini Pak kebetulan ini tadi
ada wise word. Oke, wise word. Sampai di print ya, gimana nggak dapat nilai A gitu. Amin ya. Amin ya. Nah, ini ada ya teman-teman bisa dilihat nih. Jadi oh nggak Nggak kelihatan. Deketin. Saya bacakan saja ya. Ya. Nah, the function of education is to teach one to think intensely and to think critically intelligent plus character. That is the goal of true education. Artinya tuh kayak gimana? Artinya Fungsi pendidikan adalah mengajarkan seseorang untuk berpikir intensif dan kritis. Tetapi kelebihan kecerdasan ditambah karakter yang baik adalah tujuan pendidikan yang sejati. tadi tayang di print nggak? Kalau saya mah ada di kepala. Salah, di printnya lewat kata-kata. Kalau saya mah tadi karena sangat kaget dengan berbagai fenomena yang terjadi karakter siswa. Kalau saya mengambil satu kalimat dari pendiri bangsa, kalimatnya kira-kira seperti ini: jika kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja menggunakan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan tidak diberikan sama sekali. Tan Malaka. Oh iya. Pernah baca itu. Terus udah? Apa lagi ya? Ya udah. Sangat seru sekali dengan Berapa menit? Pak Dokter ini, aduh. Ya, Jadi, Saya mengambil banyak sekali ilmu yang disampaikan Pak Dokter tentang optimisme tadi. Karena awalnya saya sangat pesimis dok. Karena ketika kita berbicara bonus demografi 2045 dengan kondisi kita secara survei itu IQ pendidikan masyarakat Indonesia ada di bawah 100 bahkan 79 kalau nggak salah. Kita disuguhkan dengan kemewahan bahwa kita hari ini generasi kita ya, saya Agung Tahlilim akan mendapatkan 10-20 kali lipat pendapatan di tahun 2045 di tengah bonus demografi dengan kondisi seperti itu. Tapi kita tahu sendiri di Singapura, di negara-negara lain yang IQ-nya Singapura 115 masyarakatnya, mungkin pada saat 2045 mereka 50 kali lipat dari kami pendapatannya. Makanya kalau memang sistem pendidikan kita itu tidak dibangun dengan baik hari ini, pendidikan karakternya tidak diterapkan dengan baik, saya pikir sama saja. Kalau dilihat pada konsep yang tadi gitu. Maka tadi ketika tadi Pak Dokter sudah berbicara tadi tentang optimisme, saya jadi sedikit terbangun lagi bahwa saya harus optimis untuk ikut dalam proyek bonus demografi. Insyaallah. Oke, mungkin pembahasan dari kelompok kami sudah selesai. Ada kata-kata lagi? Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih juga kepada Bapak dosen yang sudah memberikan ilmu banyak Sangat banget bermanfaat bagi kita dan bagi teman-teman sekalian. Mungkin akhir kata dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.